Persiapan pemrograman C. Apa yang kita butuhkan? Yang pertama yaitu GCC Compiler min-GW untuk penggunaan Windows. Yang kedua yaitu IDE sebagai text editor atau CodeBlocks. Oke, selanjutnya kita terlebih dahulu mendownload CodeBlocks. Di sini telah terlihat yaitu C, C++, dan format yang lainnya terkait CodeBlocks. Kita masuk ke bagian download. Di bagian download, kita melihat beberapa versi tentang Windows CodeBlocks tersebut. Kita sesuaikan sesuai dengan laptop masing-masing. Di sini ada Windows 32 bit, ada 64 bit. Setelah itu kita melihat versinya. Di sini saya mendownload CodeBlocks Windows 64 bit. Kita simpan terlebih dahulu. Setelah kita save, kita akan melanjut ke bagian Save in Folder. Di sini telah terdapat di dalam folder kita aplikasi tersebut, lalu kita run. CodeBlocks akan muncul seperti tampilan. Kita klik next, lalu again, lalu next. Lalu setelah itu kita lihat pemrogramannya sudah CodeBlocks, lalu kita install. Berikut adalah tampilan proses penginstalan CodeBlocks tersebut. Di sini akan muncul yes or no. Kita klik yes, lalu kita klik OK, finish, dan akan muncul seperti gambar tersebut, yaitu GNU GCC Compiler. Lalu kita klik set as default, lalu kita klik OK. Tampilannya akan muncul seperti berikut. Lalu kita pilih bagian yes. Setelah itu kita klik OK. Tampilan akan seperti berikut ini. Selanjutnya di sini kita akan membuka terlebih dahulu di bagian konsol, yaitu kita checklist, lalu kita klik next, lalu kita pilih bagian C, lalu kita klik next lagi. Setelah itu kita buat di bagian Pokja-nya yaitu belajar C, kita klik OK. Setelah itu kita buka bahasa C, lalu foldernya sudah sesuai. Selanjutnya kita klik next, lalu kita klik finish. Selanjutnya kita akan membuat Pokja baru. Kita klik main C. Di sini kita akan membuat codingan, yaitu di bagian Font main, lalu kita klik Hello World. Kita buat codingannya sesuai dengan yang kita mau. Di sini saya buat contoh yaitu Hello World. Lalu kita klik Run. Tampilan akan muncul seperti berikut ini, yaitu Hello World. Oke, selanjutnya kita akan mencoba ganti. Untuk di Hello World-nya kita buat itu pintar ngoding. Kita sesuaikan codingannya, lalu jika sudah sesuai, kita bisa melakukan pengenalan bahasa pemrograman C. Bahasa C memang bahasa yang cukup bagus untuk memperkenalkan konsep pemrograman bagi pemula. Bahasa C memang tidak begitu familiar di era sekarang. Akan tetapi bahasa C justru memberi inspirasi pada bahasa pemrograman yang lain seperti Java, C++, PHP, dan lain sebagainya. Bahasa C ini dijuluki sebagai bahasa Goods pemrograman language. Jadi dengan memahami bahasa C, kita akan mudah memahami bahasa pemrograman lain. Sejarah bahasa C. Bahasa C dibuat oleh Dennis Richard pada tahun 1969 sampai dengan 1973 di Bell Labs. Awal mulanya kemunculan dimulai saat pengembangan sistem operasi Unix oleh Dennis Richard dan Ken Thompson. Waktu itu sistem operasi Unix masih menggunakan bahasa assembly. Nah, si Ken Thompson membutuhkan sebuah bahasa pemrograman untuk membuat sebuah program di komputer. Akhirnya Dennis Richard membuat bahasa pemrograman baru bernama C dan mulai digunakan pada sistem operasi Unix versi 2. Bahasa C semakin berkembang dan pada tahun 1978 buku pertama berjudul The C Programming Language diterbitkan. Struktur dasar bahasa C bisa kita lihat seperti tampilan berikut. Contohnya itu Hello World, di mana include ada berfungsi untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada file header. Stdio merupakan file header yang berisi fungsi dasar yang dibutuhkan membuat program seperti fungsi print. File Studios sudah bersedia di komputer saat
menginstal GCC. Tampilan pada void main print hello world. Void sebuah pernyataan pembuatan fungsi yang tidak memiliki nilai balik atau return. Main adalah fungsi atau method utama yang untuk pertama kali dieksekusi oleh compiler C. Print sebuah fungsi untuk menampilkan statement pada output program. Di sini kita akan mencoba terlebih dahulu. Kita klikkan include studio void main, lalu kita enter, kita klik print, lalu kita klik hello world. Setelah itu kita run, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Selanjutnya itu menulis komentar di bahasa C. Cara penulisan komentar pada satu baris. Tampilan berikut ini garis miring bintang, cara penulisan komputer pada beberapa baris sekaligus. Di sini kita akan mencobanya. Anda bisa mengikuti seperti codingan yang telah saya klikkan berikut ini. Kita tulis, ini adalah contoh pemrograman dari Pintar Ngoding. Tipe dasar-dasar di bahasa C. Bisa kita lihat seperti tipe dasar berikut ini dan cara penulisannya serta keterangannya bisa kita baca dan kita terapkan pada saat melakukan atau mengcoding. Berikut ini adalah beberapa tampilan-tampilan atau rumus-rumus pengkodingan serta fungsinya, simbolnya bisa dipelajari sesuai yang dibutuhkan. Tipe data dasar di bahasa C yaitu integral. Di sini kita bisa melihat tipe data, penulisan dan keterangan dan kita pelajari. Mungkin kalau saya jelaskan satu persatu agak ribet, jadi kita akan mempelajari dan menerapkannya pada saat kita melakukan pengkodingan. Selanjutnya itu kita masuk ke variabel dan konstanta di bahasa C. Yang pertama yaitu variabel adalah sebuah identitas yang dapat menampilkan suatu nilai. Penulisannya yaitu tipe data nama variabel. Tipe data nama variabel sama dengan nilai. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkannya. Kita tulis int angka. Int void int angka sama dengan 10, char huruf sama dengan A. Kita buat terlebih dahulu codingannya sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya buat floatnya itu 4.1. Instansia mirip dengan variabel, akan tetapi konstanta ini tidak dapat diubah nilainya atau penulisannya konstanta dilakukan sebelum method main. Output di bahasa C. Printf buka kurung tutup kurung digunakan untuk menampilkan sebuah jenis output, numerik, karakter atau teks. Push buka kurung tutup kurung digunakan untuk menampilkan jenis data, string, dan secara otomatis akan menampilkan akhiri dengan perpindahan baris. Buka kurung tutup kurung digunakan untuk menampilkan sebuah karakter. Selanjutnya itu kode penentu format tipe data di bahasa C. Berikut ini beberapa kode untuk keterangannya dapat kita lihat dan kita baca. Ada yang keterangan menampilkan data karakter, kodenya seperti berikut ini: menampilkan data string, menampilkan data bilangan bulat, menampilkan data bilangan desimal, dan menampilkan data bilangan oktal,
menampilkan data bilangan hexadesimal, menampilkan data bilangan Useget. Ini dapat kita sesuaikan pada saat pengodingan. Berikut adalah kode-kodenya. Selanjutnya kita akan mencobanya di codingan kita. Sini saya buat default judul pintarngoding.com, lalu definisi bilangan 100. Berikutnya itu konstanta judulnya adalah, kita masukkan rumus kode yang telah kita pelajari sebelumnya. Di sini saya akan membuatnya terlebih dahulu, bisa dilihat atau dicontoh di masing-masing setelah pengkodingan selesai seperti yang telah saya buat berikut ini. Kita cek kembali apakah masih ada yang salah atau sudah benar. Lalu kita klik run, maka akan muncul seperti tampilan berikut ini. Jika belum sesuai, kita dapat menyesuaikan di codingan yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu input di bahasa C, dimana yaitu snap buka kurung tutup kurung digunakan untuk menginputkan data berupa data numerik, karakter, dan string. Yang kedua yaitu gets buka kurung tutup kurung digunakan untuk menginput data bertipe karakter dan string. Yang ketiga yaitu char digunakan untuk menginput data bertipe karakter. Yang selanjutnya yang keempat yaitu gets buka kurung tutup kurung digunakan untuk membaca data karakter. Ketika input menggunakan fungsi ini, karakter tidak akan ditampilkan di layar sehingga sering digunakan untuk meminta inputan password. Selanjutnya itu digunakan untuk membaca data karakter, tetapi bedanya dengan gets itu karakter yang diketikkan ditampilkan di layar. Di sini kita akan mempraktekkannya lagi di kode blok kita. Sini saya buat, bisa kalian contoh atau lakukan di laptop masing-masing. Codingannya dapat disesuaikan seperti yang saya buat atau teman-teman dapat membuat codingan sendiri dengan kata-kata yang diinginkan. Di sini saya buat masukkan usia Anda, berapa IPK Anda, lalu usia Anda adalah berapa dan berapa tahun, dan nilai IPK Anda berapa. Akan muncul seperti tampilan berikut itu. Tuh masukkan usia Anda 30, kita buat berapa IPK, kita buat 3,72. Berikut akan tampilan seperti itu. Kita buat 3,75, lalu kita kembalikan, dan kita masih dapat menambahkan codingan yang lain atau penambahan menu-menu yang lain sesuai seperti yang kita mau, baik usia, nama, IPK, dan lain sebagainya, dan dapat kita defaultkan agar sesuai dengan yang kita inginkan tampilannya. Oke, kita akan masuk ke operator, di mana operator dalam pemrograman adalah sebuah simbol atau karakter yang berfungsi untuk melakukan operasi tertentu. Operator bahasa pemrograman C. Yang pertama yaitu operator aritmatika. Yang kedua yaitu operator increment atau decrement. Yang ketiga yaitu operator relasi. Yang keempat yaitu operator logika. Yang kelima yaitu operator bitwise. Yang keenam yaitu operator penugasan.
Yang terakhir yaitu operator ternary. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika atau matematika. Bisa kita lihat operatornya itu tambah, kurang, kali, bagi, dan keterangannya juga ada, contoh pengkodingannya juga ada. Teman-teman dapat mencontoh dan mempraktekkannya sesuai dengan aritmatika atau matematika. Operator increment atau decrement. Operator increment untuk menambahkan satu nilai, sedangkan decrement untuk mengurangkan satu nilai. Bisa kita lihat operator dan keterangan serta contoh penulisannya, dan teman-teman dapat mencontohkan di teman-teman sekalian. Oke, di sini kita akan membuat contoh terlebih dahulu. Teman-teman dapat meniru dan juga mempraktekkan di layar teman-teman sekalian atau di codingan teman-teman. Teman-teman dapat mengikuti atau mencontoh seperti yang telah saya buat. Setelah itu setelah selesai kita akan klik run dan akan muncul seperti tampilan berikut ini. Kita juga dapat menambahkan atau mengurangkannya. Setelah kita perbaiki atau kita ubah codingannya, kita tinggal klik run dan akan muncul tampilan seperti codingan yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu operator relasi. Operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai hasil dari perbandingan berupa nilai 1 true atau 0 yaitu false. Di sini kita bisa melihat penulisan operator, keterangannya serta contoh penulisannya, dan dapat kita contohkan atau kita praktekkan di layar teman-teman sekalian. Di sini kita akan praktek di kode blocks kita. Teman-teman bisa menyesuaikan seperti yang telah saya buat. Setelah sesuai dan tidak ada lagi error, kita tinggal klik run. Jika codingan belum benar, maka di saat kita mengklik run, maka akan muncul kata error atau keterangan error. Setelah kita akan perbaiki. Jika sudah benar, maka akan muncul langsung seperti tampilan berikut ini. Dan dapat kita sesuaikan kembali atau perbaiki seperti yang kita mau. Selanjutnya yaitu operator logika. Operator yang digunakan untuk menangani data boolean. Di sini ada keterangan operator logika serta keterangannya, contohnya, dan deskripsinya. Teman-teman dapat mencontoh serta mengikuti dan dapat mempraktekannya. Berikut ini saya akan mempraktekannya di kode blocks. Teman-teman dapat meniru atau mengikuti sesuai seperti teman-teman inginkan. Ini hanya sebuah contoh dan teman-teman juga dapat mengubah sesuai yang diinginkan teman-teman sekalian. Setelah selesai pengkodingannya, maka kita klik run. Jika ada yang error, akan muncul
keterangan error, dan jika codingannya sudah benar akan muncul tampilan seperti berikut ini. Jika setelah ini kita ingin menambahkan, kita juga dapat menambahkan di codingan, dan jika ingin mengurangkan, kita dapat mengurangkan di codingan, hanya perlu kita sesuaikan seperti yang kita inginkan. Selanjutnya itu operator bit width. Operator yang digunakan untuk operasi bit per bit biner pada nilai integral. Di sini ada keterangan operator, keterangannya, serta contoh biner dan hasil biner serta hasil desimalnya dapat dilihat dan dipelajari. Penjelasannya itu operator bit width 10 per 2 sama dengan 5, sisa 0, maka hasilnya adalah 0. 5 per 2 sama dengan 2, sisanya yaitu 1, maka hasilnya 1. 2 per 2 sama dengan 1, sisa 0, yaitu hasilnya 0. Dari kesimpulan tersebut, maka 1 adalah kesimpulan umumnya. Biner 1010, 1100 dapat kita turunkan, yaitu 1 sama dengan 1, 0 1 sama dengan 0, 1 0 sama dengan 1, 0 dengan 0 sama dengan 0, maka dapat kita hasilkan, yaitu jawabannya adalah 1000 sesuai dengan hasil biner. Untuk mencari hasil desimal 1000, kita buat 2 pangkat 3, 0 itu adalah 2, 2 pangkat 2, 0 itu 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 0. Ini dapat kita urutkan mulai dari 0 sampai dengan seterusnya. Maka hasilnya itu 8 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Itu hasil dari 0, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 3, serta seterusnya sesuai yang kita inginkan pada saat menentukan bit width penilaian hasil desimal tersebut. Maka operatornya dapat kita lihat serta keterangan OR-nya dan contohnya serta nilai binarnya, nilai hasil binar serta hasil desimal. Ini semua dapat kita sesuaikan seperti yang kita mau, dan cara penghitungannya seperti yang telah saya jelaskan berikut ini. Teman-teman hanya perlu mempelajari lebih dalam serta mengikuti tahap-tahapan. Di sini ada rumusannya, yaitu n sama dengan minus n tambah 1, minus n sama dengan n kurang 1. Dan kita akan mendapat hasil ataupun contohnya itu minus 100. Demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman sekalian semuanya tentang penghitungan operator bit width. Selanjutnya kita akan mempraktekkannya di kode blocks. Teman-teman dapat mengikuti atau mencontoh seperti yang telah saya buat. Setelah pengkodingan selesai dan sudah sesuai seperti yang kita inginkan, kita tinggal mengklik run. Jika codingan kita memiliki error, maka akan muncul keterangan error. Jika codingannya sudah benar, akan muncul tampilan seperti berikut ini. Dan jika teman-teman ingin menambahkan, juga dapat menambahkan terlebih dahulu di codingan dan disesuaikan. Jika telah selesai, kita tinggal run, hasilnya akan muncul seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya itu operator ternity, yaitu operator yang memiliki 3 simbol. Operator yaitu tanda seru, titik 2, serta titik koma yang berfungsi untuk pencabangan atau pembuatan kondisi. Kamu suka aku? Ya, tidak. Oke, selanjutnya kita akan mencoba di kode blocks kita. Teman-teman dapat menyesuaikan seperti yang telah saya buat. Jika telah selesai membuat codingan, tinggal kita klik run dan akan muncul seperti tampilan berikut ini. Dan dapat juga kita ubah atau kita sesuaikan seperti yang kita mau. Sekian penjelasan dari saya, semoga ini bermanfaat dan dapat diterapkan teman-teman sekalian. Untuk penjelasan selanjutnya dapat dilihat di layar atau di video berikutnya. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua.
program yang bercabang. Jika, maka, diawali dengan jika, lalu setelah itu maka. Berfungsi dari pencabangan ini untuk menentukan kondisi pilihan. Pencabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika yang kita inginkan. Contoh kasus 1. Login pada website, bisa kita lihat seperti tampilannya itu, username dan password disesuaikan. Lalu false-nya itu kembali ke halaman login, true-nya itu masuk ke dalam dashboard web. Contoh kasus kedua itu menentukan nilai angka menjadi nilai huruf A atau B atau C atau dengan seterusnya yang kita mau. Maka akan kita lihat seperti tampilan berikut ini. Jika nilai 81 sampai 100, true-nya itu nilai A, false-nya yaitu jika nilai 71 sampai dengan 80, maka true-nya itu nilainya B, selanjutnya yaitu bisa kita sesuaikan. Contoh kasus 3, menentukan diskon belanja pada jumlah belanja tertentu, yaitu total belanja 100, true-nya selamat Anda mendapatkan diskon 100%, false-nya itu terima kasih sudah berbelanja. Contoh kasus, menentukan bilangan ganjil dan genap. Yang kedua yaitu membuat menu program. Ketiga yaitu mengkonversi satuan berat atau satuan panjang atau satuan suhu. Mengkonversi angka bulan menjadi nama bulan. Cari nilai minimal dan maksimal dan lain-lain yang kita inginkan kasusnya apa saja. Selanjutnya yaitu bentuk pencabangan. Yang pertama itu pencabangan if, else. Yang kedua itu pencabangan switch dan chase. Pencabangan if atau dengan else. If yaitu Boolean expression statement. Bisa kita lihat seperti tampilan yang telah saya munculkan di layar. Yang kedua yaitu else. Codingannya bisa dilihat atau dicontoh seperti yang saya telah tampilkan di layar. Ketiga yaitu if atau else if, tampilan codingannya bisa disesuaikan atau dicontoh seperti tampilan yang telah saya perlihatkan di layar berikut ini. Pencabangan bersarang if atau else bisa kita lihat contoh seperti yang telah saya tampilkan berikut ini, dapat disesuaikan dan dicontoh. Selanjutnya kita akan melakukan praktek di kode blocks. Kita buat codingan seperti yang kita inginkan dan kita sesuaikan seperti rumus yang telah ditetapkan. Di sini kita menggunakan if dan else. Tampilan akan muncul seperti berikut ini. Kita runkan aja, akan muncul input nilai 70. Telah kita buat di codingannya seperti itu, kurang dari 80 yaitu 70. Selanjutnya kita masuk ke tahap contoh else, dimana di sini saya buat nilai Anda bukan A. Setelah kita selesai mengcoding dan kita sesuaikan, lalu setelah itu akan kita run, akan muncul seperti tampilan berikut ini. Berikut ini adalah contoh penerapan pencadangan. Selanjutnya di sini saya akan membuat coding seperti yang telah ditetapkan. Saya buat, Anda dapat mencontoh di codingan atau di laptop Anda masing-masing. Dapat disesuaikan atau Anda ingin membuat yang baru dengan kata-kata yang lain juga bisa. Tapi di sini saya buat seperti yang saya mau dan contoh yang dapat dicontoh oleh teman-teman sekalian, yaitu selamat Anda lulus seleksi, mohon maaf Anda belum lolos seleksi. Bisa kita run dan akan muncul seperti tampilan berikut ini. Selanjutnya kita akan pelajari tentang switch dan case. Di sini saya akan membuat contohnya, Anda dapat mencontoh dan juga mempraktekannya. Setelah
coding yang kita buat sesuai yang kita inginkan dan tidak ada lagi yang error atau yang salah, maka kita dapat merankannya. Akan muncul seperti tampilan berikutnya ini, yaitu bulan Januari dan sampai dengan Desember. Input bulannya bisa kita buat, yaitu 1 akan muncul Januari. Kalau kita klik 5 akan muncul tulisan Mei. Berikutlah coding yang saya buat yang dapat dicontoh dan dipelajari teman-teman sekalian. Lalu kita akan input bulan keberapa kita mau. Ini dapat kita sesuaikan seperti yang kita mau masing-masing dan teman-teman inginkan. Semoga contoh ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan teman-teman di rumah sekalian. Maka kita harus mempelajari kapan menggunakan if, else, dan switch case. If, else lebih umum digunakan dalam pencabangan pengecekan berupa penilaian, maka menggunakan else atau switch atau case. Ketika itu jika pengecekannya hanya nilai tunggu, maka menggunakan switch atau